Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Semanis apakah aku? Ya semanis desain buku tulisnya Mugaru. Sebenarnya untuk siapa sih buku ini? Kok didesain secantik dan semanis ini? Ya untuk Mugaru lover semua lah yang mendaftar dan bertamu ke SMP Muhammadiyah 3 Waru. Buku ini guys, kalau kalian pegang kayak gini ya, tuh, ini tuh udah kerasa kalau buku ini itu premium banget. Terus guys, ini tuh isinya 100 lembar. Tuh, lihat deh ya, setebel ini. Nah, buku ini guys bisa kalian pakai untuk nulis diary kalian, curhatan kalian, habis gitu cita-cita kalian, atau mungkin ya utang-utang kalian tuh bisa ditulis di sini. Dan kalian harus tahu guys, Mugaru kalau bikin sesuatu itu selalu premium. Bukunya premium, video iklannya premium, apalagi bintang iklannya ya kan. Dan lokasi syuting aku saat ini itu premium banget. Bisa kalian lihat kan? Di sana ada kantor Bapak Kepala Sekolah. Habis gitu di depannya ini tuh ada ruangan meeting, ada televisinya guys. Dan yang pasti sofanya ini tuh bener-bener nyaman banget. Dan rasanya nggak lengkap deh guys kalau aku nggak berdiri dan duduk di kursi itu sambil ngelihat kontennya Mugaru yang terbaru. Tuh, lihat deh guys, konten yang di tag tadi pagi sudah tayang di Mugaru TV. Secepat itu kalau ngupload video. Jadi Mugaru itu nggak kayak sekolah lainnya yang upload konten 2 bulan atau 3 bulan sekali. Kenapa ya sekolah lain itu jarang upload video? Ya karena mereka itu kehabisan ide guys, atau kegiatan di sekolahnya itu cuman sedikit banget. Wah, gawat banget guys. Gimana siswanya bisa pintar kalau kegiatan sekolahnya cuma sedikit? Nah, makanya buat kamu ya yang masih kelas 6 atau Mugaru lovers yang punya teman, tetangga, saudara, diajak untuk daftar di Mugaru. Karena sekarang nih ya udah dibuka nih PPDB jalur inden tahun ajaran 2026-2027. Sekolah yang mahal banyak, sekolah yang murah jauh lebih banyak. Tapi ingat, yang terbaik hanya Mugaru. Akhirnya aku Zaira, presenter Mugaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu yang sudah datang di SMP Muhammadiyah 3 Waru. Betul. Oke, Kak Zaira, ini tuh pagi-pagi kita di sini tuh mau ngapain sih Kak Zaira? Jadi Kak Tal, hari ini kita itu ada acara kajian parenting atau biasa disebut sebagai Fortawa, Forum Ta'aruf Wali Siswa. Nah, ini tuh biasanya tuh acaranya digelar setiap 1 tahun gitu ya. Iya, benar. Jadi begitu ada murid baru masuk, itu kan namanya biasanya fortasi atau betul. Forum Ta'aruf Siswa. Nah, setelah fortasi itu ada wali siswa, jadi Fortawa, Forum Ta'aruf Wali Siswa. Betul, jadi anak-anaknya ada fortasi dan orang tuanya ada Fortawa gitu ya. Betul, ini tuh tujuannya untuk pendekatan, untuk saling mengenali. Karena di sini kan kita sekolahnya tuh selama 3 tahun gitu ya. Jadi harus saling kenal gitu. Betul sekali. Oke, Tal, karena kan hari ini kita mengisi pra-acara dengan mengobrol-ngobrol ya. Betul. Jadi hari ini kita mau ngobrolin tentang apa sih, Tal? Jadi hari ini itu kita mau ngobrolin tentang harapan. Oke, harapan orang tua ya. Betul, harapan orang tua menyekolahkan anaknya di Mugaru. Betul. Nah, kayaknya Kak Zaira dulu nih bisa menjelaskan apa sih harapan orang tuanya? Oke, kalau dari aku sendiri, orang tuaku itu berharap waktu aku masuk Mugaru kayak harapannya tuh semoga aku tuh bisa menjadi lebih rajin beribadah, terus bisa lebih pintar, bisa lebih mandiri, lebih bisa rajin, berprestasi, terus terkenal gitu. Dan alhamdulillahnya itu sudah tercapai gitu. Kalau Kak Talita sendiri nih, gimana? Oke, kalau aku nih hampir mirip dengan Kak Zaira gitu ya. Jadi orang tua aku tuh pengen aku menjadi anak yang soleha, terus pinter, banyak prestasi, lebih aktif, terus terkenal dan bisa berubah dari SD gitu. Oh iya, berubah dari
Jadi lebih baik. Iya betul, Iya, berubah menjadi oke. lebih baik. Dan memang harapan orang tua itu tentunya bagus-bagus gitu ya Kak Iya, Zaya. benar. Karena memang kan kesuksesan anak itu kan tergantung orang tua gitu ya. Harapan orang tua tuh kayak gimana itu kan juga bisa menunjang kesuksesan anaknya. Iya, gitu. betul sekali. Sangat setuju. Betul. Dan itu sudah tercapai kan Kak? Dan harapannya? alhamdulillah sudah tercapai dan mungkin lebih-lebih ya Kak Wah, Zaya. oke. Kayak terkenal ini dulu tuh aku nggak membayangkan bisa kayak tiba-tiba disuruh maju ke apel, terus disuruh nge-MC, disuruh podcast kayak gini. Ini ngisi acara prafortasi tuh aku nggak pernah membayangkan gitu. Iya betul. Jadi kayak benar-benar di luar ekspektasi kita ya, jujur. Betul. Nah dulu tuh aku mikirnya tuh bakalan jadi siswa kayak pendiam gitu, no lab gitu, Iya, kayak benar. NPC gitu ya. Jadi kayak nggak ngapa-ngapain gitu di sini ya. Di sini cuma sekolahnya tujuannya cuma sekolah, belajar, terus pulang gitu doang. Tapi benar. ternyata lebih-lebih gitu tujuannya di sini bisa terkenal ini juga. Karena kan di Mugaru ini kan juga kalau misalkan siswanya punya bakatnya tuh didukung ya Tal ya. Betul banget dan tanpa disuruh kayak mereka tuh kalau misalkan mau maju gitu ya menawarkan diri tuh pasti ya udah gitu kayak boleh Iya, gitu. dipersilahkan ya. Betul dipersilakan sekali dan mungkin dilatih oleh bapak ibu guru gitu ya. Iya, terutama apalagi di ekskul kita nggak sih Tal? Betul banget. Jadi di ekskul kita ini benar-benar kita dipersiapkan buat jadi siswi siap guna gitu. Iya betul, siswa-siswi siap guna. Betul, karena di Mugaru ini wajib banget bagi siswa-siswinya untuk menjadi siswa-siswi siap guna seperti Betul, itu. yang berprestasi juga ya tentunya ya. Betul. Nah, kalau mau berprestasi di Mugaru ini tuh nggak perlu khawatir kayak Zai. Iya betul. Karena kadang guru-guru itu bakalan ngasih tahu, ini lo ada lomba, kalian mau ikut tak? Pasti tuh seperti itu. Benar, karena kan semua guru di Mugaru tuh sangat mendukung bakat siswa-siswinya, ya kan? Sangat Betul. mendukung untuk kamu bisa kok berprestasi di sini tuh bisa. Betul, bahkan Gitu. kayak disemangatin gitu ya Iya, Kak Zaya. benar, jadi disupport. Iya Ya betul. Jadi kan? kalau latihan tuh pasti dinilai kayak ini kurangnya di sini, ini kamu perbaiki lagi seperti itu. Iya, betul. Jadi di Mugaru tuh wow, sangat istimewa ya, sangat Iya, betul sempurna banget. sekali lah intinya kalau misalnya sekolah di Mugaru. Betul. Nah ini tuh baru kayaknya setelah kita ngobrolin harapan kedua orang tua kita. Nah kayaknya kita nih harus mewawancarai Oke. bunda-bunda yang ada di sini yang sudah datang seperti itu. Oke, karena kita kan juga mau tahu gitu kan harapannya bunda-bunda itu apa sih untuk anaknya. Betul. Oke, kayaknya kita mulai dari bunda yang datang pertama nih Kak Iya. Zaya. Oke, silakan dijemput kata. Ya apa-apa bunda. Ayo bunda, nggak apa bunda. Gak apa-apa bunda. Oke, bundanya nggak mau Kak Zai. Pasti mau gitu. mau. Oke. Oke. Sekarang kita bunda yang datang yang nomor 2. Ayo bunda. Oh my god, bunda sangat semangat sekali. Ayo bunda ke depan bunda. Wah, bundanya ini sangat semangat ya Kak Zai. Iya betul. Oke, assalamualaikum bunda. Salam. Oke, Mbak siapa ini kalau boleh tahu? saya Zaira. Kalau bunda sendiri. serius. Oh, terima kasih bunda. Bunda namanya siapa? Bunda Saro dari bundanya Ananda Semesta kelas 7. Oh, anak semesta. Lah Kak Talita ini waktu fortasi itu menjaga kelasnya di semesta bunda. Anaknya cerewet ya. Oke, Bunda, di sini kita itu pengen tahu apa sih harapannya Bunda setelah menyekolahkan semesta di Mugaru? Insya Allah yang pertama tujuan sebagai orang tua adalah secara akhlaknya untuk pemantapan kedewasaan akhlak, iman dan yang pasti masa depan dia juga. Oke, baik. Lalu mengapa Bunda menyekolahkan semesta itu di Mugaru? Yang pertama, alasan pertama pasti kita memandangnya reviewnya kita jujur aja enggak tahu ya dulunya itu sekolah Mugaru itu bagaimana, tapi dari pengalaman kakaknya Semesta pernah sekolah di sini juga, alhamdulillah masa depannya dalam arti sikap,
imam dan semuanya itu terbentuk. Oh gitu. Berarti kakaknya semesta pernah sekolah di sini. Iya, otomatis dengan review dari kakaknya, insya Allah. Dan sekarang kelihatannya Mugaru lebih maju dibanding era kakaknya semesta dulu. Oh iya, baik. Insya Allah. Saya siap dan ikhlas, lega menitipkan anak di Mugaru. Oke, kalau boleh tahu kakaknya semesta ini siapa bunda namanya? Citaning. Siapa bunda? Citaning, sekarang kelas 12. Oh, kayaknya ini sudah lulus sebelum saya masuk ya bunda sepertinya. Jadi saya enggak kenal. Oke, terus bunda udah pernah lihat YouTube-nya Mugaru belum? Hampir sering ngikuti, sering lihat medsosnya Mugaru di Instagram, TikTok, YouTube. Oh, Dan di sana saya always like. Oh, oke. Berarti bunda ini adalah Mugaru lovers banget gitu ya. Oke. Terus kira-kira bunda udah subscribe belum nih di Mugaru TV? Oh, sudah. Wow, bunda sangat rajin sekali. Kadang-kadang komen, cuma komen. terus terang aja jujur saya bukan pakai nama asli, pakai nama medsos juga di sana. Oh, begitu. Oke, baik, terima kasih ya bunda. Terima kasih, sukses selalu. Amin. Terima kasih ya bunda. Dan kedepannya selalu sukses. Amin. Terima kasih ya bunda. Terima kasih bunda. Iya, waalaikumsalam. Masya Allah sekali ya Kak Zaya. sekali. Wow. Dan bundanya ini Mugaru lovers gitu ya. Betul, ternyata bundanya semesta ini Mugaru lovers gitu ya. Betul. Nah, kadang tuh bapak ibu itu jarang-jarang loh saya buat lihat YouTube Mugaru Iya, TV itu. benar. Karena kan ya pasti para orang tua tuh punya kesibukan tersendiri benar, gitu ya. benar. Tapi bundanya semesta ini menyempatkan waktu dan selalu menonton gitu Iya, Kak apalagi Zai. nge-like terus udah subscribe itu kayak wow, sesuatu banget gitu loh. Betul, dan nggak semua orang tuh bisa suka gitu ya sama Mugaru Iya. TV. Tapi bakalan terpesona sih kalau misalkan lihat Mugaru TV gitu. Bener sih, karena emang kontennya Mugaru itu kan diuploadnya setiap hari kan Val. Betul, dan Jadi itu meliputi kegiatan kita setiap harinya. Bener, jadi para orang tua itu bisa memantau kegiatan anaknya seharian di sekolah itu ngapain aja. Betul, dan tentunya kegiatan kita ini sangat bermanfaat gitu ya Betul. Kak Zaya. Nah, oh iya, Oh, Kak iya, Zaya oke. ini kayaknya belum ada bunda dan ayah yang datang gitu. Jadi kayaknya kita wawancara yang petugas-petugasnya nih ya. Iya, petugas acara hari ini. Oke. Betul. Nah ini tuh kayak cuma ada satu nih Kak. Iya, Zaya. cuma Yang ada lainnya satu. mana ya? Gimana? Kak Zaya. Ya oke. Sebentar. Ini cuman ada satu, Pak. Iya oke, kita panggil aja. Oke. Oke. Talita sedang menjemput. Bentar aja. Bentar aja. Ayo, ayo. Pak Oke Kak Zai, kita udah memanggil satu petugas nih Kak Zai. Oke, wow siapa ya? Wow siapa ya? Wah ini tuh anaknya dari bunda yang tadi gitu Kak Oh Zai. oke, semesta. Sini. Sini. Malu-malu kucing ya Kak Iya, Zai? jangan malu-malu dong. Ini tengah. Tengah. Oke. Oke, namanya siapa nih? Semesta. Oke, Semesta senang nggak nih disuruh untuk bertugas pada hari ini? Siap, alhamdulillah senang. Senang, dan udah siap berapa persen? Alhamdulillah masih 80%. 80%. Nah pasti sebentar lagi nih akan 100% karena acaranya akan mulai gitu ya Kak Zaya. Oke. Nah Semesta ini latihan di rumah tuh effort nggak nih, atau kayak latihan cuma sekali 2 kali atau bahkan 20 kali? Sangat effort ya. Oh sangat effort gitu ya, jadi Iya. harus dihargai gitu Kak Iya. Zaya effortnya. Oke. Iya. Nah kamu nih bertugas dengan siapa nih? Partnermu untuk bertugas kali ini siapa? Melody, Kimberly, Intan. Sama Oke, aku. nah ini cewek-cewek gemesnya ini kemana nih? Siap, belum tahu. Belum tahu. Oke, gak apa-apa. Oke,
Semesta, kamu kenapa sih kok mau di sekolahin di sini sama mamamu? Karena pengen bareng sama Mas yang dulu. Oh, pengen bareng sama emas. Tapi emasnya Ya, lulus. udah lulus ya. Oke. Nah, mungkin kamu di Mugaru ini pengen berprestasi atau mungkin pengen terkenal atau gimana nih? Siap, saya ingin terkenal. Oke, ingin terkenal. Jadi kamu harus sering-sering minta Pak Nur buat bikin video gitu ya. Karena kalau mau terkenal itu kuncinya ada di Pak Nur gitu ya, Kak Zaya. Oke, terima kasih. Kak Zaira mau tanya-tanya nggak nih? Oke, terima kasih Semesta. Sama-sama. Oke, Kak Zaira ini tadi aku mendengar jawabannya Semesta ini kayak anak paskib banget gitu. Iya benar, kayak siap ini nih gitu ya. Betul, jadi kayak aku tuh sedikit kaget gitu ya. Kok bisa jawab pakai siap gitu? Karena kan kadang anak-anak tuh langsung jawab gitu ya, gak pakai kayak siap kayak gitu kan, nggak pakai seperti itu. Oke, ini sepertinya sudah ada bunda-bunda yang datang lagi ya, Tal. Betul. Gimana sekarang kalau kita wawancara juga, Tal? Oke, kayaknya aku nih yang panggil Oke, ya. silahkan dijemput ya. Assalamualaikum Bunda, boleh ke depan? Kita mau wawancara. Terima kasih. Ini karena seseorang tidak mampu mengelola dikotomi karena akan menghabiskan sumber dayanya dengan sia-sia. Bahkan Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Dengan warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Dengan Bunda siapa? Bunda Aryani Aryani. Bunda ini orang tua dari dari Ananda Akila Arsi kelas 7D. Oh, Akila Arsi. Iya. Nah, Bunda tahu Mugaru dari mana, Bunda? Sebelumnya sih dari tetangga-tetangga ya yang dulunya alumni Mugaru ini, terus ya dari medsos juga. Oke, Akhirnya, seperti itu. Ya pilihannya jatuh ke sini. Iya, terus alasannya Bunda masukin anaknya ke Mugaru apa? Ya karena lihat apa ya, program dari sekolahnya juga, terus lingkungan sekolahnya juga, anak-anaknya, murid-muridnya dari Mugaru itu kan apa ya, terlihat ya Terlihat keren gitu ya, terlihat. iya, beda. Iya, beda betul. Nah, Bunda di belakang sana kan ada kamera nih ya. Iya. Tentunya kan ini kita ngobrol-ngobrol ini sedang direkam. Nah, nanti videonya tuh bakalan diupload di YouTube-nya Mugaru. Bunda nih kira-kira udah nonton YouTube-nya Mugaru atau belum? pernah ya. Pernah. Sering. Sering atau setiap hari nih? Kalau misalnya atau apa ada kegiatan apa ya selalu buka YouTube. Oke, nah berarti tentunya IG udah subscribe juga, gitu. iya. Subscribe. Oke, betul. Lalu yang terakhir nih Bunda, harapannya Bunda menyekolahkan Akilah di Mugaru tuh apa? Ya mudah-mudahan dengan Ananda saya masukkan ke Mugaru ini kedepannya semakin jadi lebih baik lagi, lebih mandiri juga dalam hal pendidikan agama jauh lebih baik lagi. Amin. Kita berdoa-doakan semoga tercapai ya Bunda harapannya. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Terima kasih ya Bunda. Wah, ini rata-rata harapan orang tua ini yang baik-baik ya Kak Zaya. Iya dong, karena kan untuk anaknya gitu. Jadi Betul. harus yang baik-baik. Betul, seperti yang aku bilang tadi, kesuksesan seorang anak itu tergantung harapan orang tua. Betul, dan juga tergantung support orang tuanya ya Tal. tentunya. Betul, dan tergantung anaknya juga tentunya Kak Zai mau Iya. berubah lebih baik atau mau gitu-gitu aja. Iya, yang pastinya semua siswa-siswi di Mugaru itu kan pasti ingin berubah ya kan Tal. Betul. Nah, kita kayaknya tanya-tanya lagi nih Kak Zai. Sama petugas-petugasnya ya. Oke, kita mulai dari MC-nya dulu nggak sih? Ini Iya ada betul, MC-nya ada Kimberly. Kimberly sama Intan. Iya, mana Intan? Intannya lagi keluar Kak Oh ya Zai. oke, Kimberly dulu aja. Kimberly sama Melody. Oh iya boleh Melody. Sini. Oke, ini kebetulan ini semesta udah ditanya-tanya ya. Jadi kalian nggak perlu merasa kayak kok kita Iya. doang gitu ya yang ditanya gitu. Santai-santai. Nanti abis ini Intan kita tanyain, oke? Iya, itu Intan ada di belakang nih Oh Kak iya. Oh tapi saya lagi ini sama Pak Nur. Ini Iya, dulu betul. aja. Oke. Halo. Hai. Gimana kabar kalian berdua di pagi hari ini? Alhamdulillah baik banget. Baik banget. Apakah
excited untuk menjadi MC dan membaca Al-Quran? Excited banget. Excited banget. Iya. Tadi malam itu rasanya ada berapa persen? Iya. Udah 85 mungkin, 85%. 8,5 aja deh. Oke, aku mau nanya dari Melody dulu nih. Melody seneng nggak sih di sekolah ini Mugaru? Seneng banget. Kenapa kok seneng banget? Apa ya? Dulu di SD itu gak pernah gitu dijadiin MC atau apa gitu. Terus semenjak di Mugaru itu jadi MC penerjemah Al-Quran gitu. Oh, berarti ada pengalaman baru di Mugaru. Iya. Oke. Kalau dari Kimberly sendiri, seneng nggak sekolah di Mugaru? Seneng banget. Kenapa? Soalnya di sekolah Mugaru tuh kayak banyak apa ya? Pokoknya sekolahnya tuh aktif gitu loh, banyak membuat hal baru gitu. Kalau di SD itu kayak aku masih takut buat coba-coba, tapi kalau di sini nggak tahu kenapa berani aja soalnya seru gitu. Oh, oke. Berarti senang gitu ya. Oke. Ini sepertinya outfitnya sudah sangat ukti-ukti sekali gitu ya, Masya Allah. Aku merasa beda sendiri nih. Iya ya, Kak Talita nih pinky gitu ya. It's okay. Kencana. Oke, terima kasih. Harus semangat, oke? Iya. Nanti MC-nya menerjemahkan Al-Qurannya harus semangat, oke? Oke, terima kasih Melody dan Kimberly. Wah, ini rata-rata tuh pengalaman baru semua nih ya Kak Zaya. Iya, Karena betul. memang kadang tuh di SD itu kan jarang terekspos gitu ya. Contohnya aku tuh dulu bener-bener nolep banget gitu jadi NPC gitu di sekolah Gitu, aku kayak oh. datang ke sekolah cuma belajar terus pulang gitu doang. Nah tapi kalau di sini kita tuh disuruh ngevlog, disuruh ngisi materi di apel seperti itu. Jadi ini tuh suatu pengalaman yang sangat berharga gitu buat aku. Bener banget sih, Tal. Jujur aku dulu waktu masih SD itu bener-bener kayak nggak berani untuk mencoba yang hal-hal baru gitu loh karena takut, ya kan. Dan juga dulu tuh aku bener-bener sangat tidak pede. Betul. Kayak ngomong di sini megang mic aja dulu tuh kayak gemeteran gitu. Tapi alhamdulillahnya setelah masuk di Mugaru, rasa percaya diriku tuh langsung kayak set gitu loh, langsung Iya, meningkat langsung kayak gitu. adrenalin gitu ya, Iya, meningkat betul, gitu. meningkat. Nah, tapi kadang dulu kita di SD itu juga kan kurang didukung gitu ya Kak Zaya dari guru-guru mungkin ya. Jadi kayak kalau misalkan ada lomba tuh kadang anak-anak itu doang gitu yang ditawarin. Kayak anak-anak yang lain yang mungkin punya bakat itu tapi dipendam itu jadi kayak nggak bisa menunjukkan bakatnya seperti itu. Iya, tapi beda dengan Mugaru ya. Betul. Nah kayaknya ini petugasnya kurang satu nih yang kita bawa. Iya, ini harus kita wawancarai lagi nih petugasnya ya. Betul. Nah namanya siapa nih Kak? Intan. Oke. Intan, ayo maju. Oke. Ini harus apa ya? Harus rata ya, harus rata. Iya betul banget, harus semua ditanyain gitu ya, gak boleh pilih-pilih gitu ya Kak Zaya. Ini sepertinya ya Kak Tal, dress code MC-nya itu adalah hitam-hitam. Betul? hitam putih gitu. Betul. Oke, pasti namanya siapa nih? Perkenalkan, nama saya Intan Rizky Nabawi, biasa dipanggil Intan. Oke, Intan sekarang kelas berapa nih? Kelas 7 apa maksudnya? Saya dari kelas 7E. Kelas 7E. Oke. Intan hari ini tuh bertugas sebagai MC atau pembaca Al-Quran atau penerjemah? Sebagai pembacaan MC. Pembacaan MC. Terus persiapannya nih udah berapa persen dan udah latihan berapa kali? Latihannya berkali-kali sih. Berkali-kali. Sampai kemarin juga nggak pelajaran. Oke. Nah itu tuh juga suatu hal yang spesial ya Kak Zaya. Terus udah berapa persen nih kesiapanmu untuk menjadi seorang MC? Berapa ya? 90%. 90%. Wah ini beda dari yang lain gitu ya Kak Zaya. Oke, berarti ini Kak Intan atau Ade Intan ini udah siap banget untuk menjadi seorang MC. Nah, tentunya kita berdua ini penasaran banget nih dengan adik-adik gemes yang siap bertugas gitu ya Kak Zaya. Betul. Oke, terima kasih Intan. Tapi sebelum itu aku mau pengen nanya satu aja. Apa satu. tuh? Kamu kan ini kan baru masuk di Mugaru terus langsung jadi MC for Tawa. Gimana perasaannya? Rasanya kayak kaget aja gitu. Soalnya kan masa baru masuk udah ditunjuk jadi MC. Biasanya kan nggak ditunjuk jadi MC gitu. Oke, tapi apakah excited untuk menjadi MC?
excited banget dong pastinya. Oke, seneng nggak? Seneng banget dong. Oke, baik. Terima kasih Intan. Semangat ya. Oke Kak Zai, kan tadi ada ini latihannya udah berkali-kali ya Kak Zai. Karena memang kunci kesuksesan adalah dari pengalaman dan dari latihan. Seperti itu. Betul. Nah, aku dulu juga tuh latihannya berkali-kali Kak Zai. Dan aku ini juga pertama kali masuk nih ya, udah disuruh jadi MC gitu sama Kak Abel. Tapi di situ kayak rasa malu-maluinku kan udah keluar gitu ya. Jadi kayak aku langsung, oh iya Pak, saya siap jadi MC. Oke, siap. Tapi ya, Tal, kemarin kan aku ke studio, habis itu ngelihat mereka latihan gitu, MC-nya. Dan menurut aku tuh untuk anak kelas 7 tuh udah bagus, Tal. Kayak wow, udah keren gitu loh. Bahkan aku dulu kelas 7 tuh belum bisa jadi MC yang dengan sekeren dan sehebat itu. Betul, tapi mereka mau ditunjuk aja udah keren loh Kak. Iya, benar. Oke, ini gimana kalau kita wawancara lagi, Tal? Betul, nah kali ini Kak Zai nih yang cari-cari ini, yang mau wawancarai juga. Siapa ya? Oke, aku jemput aja ya, Tal ya? Iya, oke, silakan Kak Zai. Oke, Bunda, assalamualaikum. Kita mau wawancara Bunda. Bunda, ke depan ya Bunda. Ayo Bunda. Oke, di tengah Bunda. Oke, assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Dengan Bunda siapa? Lisa. Bunda dari Ananda? Ananda Abdullah Jiyad Sukatendel. Oh, dari kelas 7B. Oh, 7B. Oke. Bunda, kenapa kok menyekolahkan anaknya di Mugaru? Karena ada pelajaran agamanya ya. Iya. Ngaji, esranya banyak gitu. Oh, begitu. Terus Bunda tahu Mugaru tuh dari mana sih? Dari saudara. Oh, dari saudara. Emang saudaranya ada yang sekolah sini? Iya, dulu. Oh, dulu. Siapa Bunda? Udah lama sih, angkatan lama, udah kuliah sekarang. Oh, oke, berarti kita nggak kenal ya, Iya, udah lebih lama. Oke. Iya, belum sempat kenalan kita. Lalu harapannya Bunda menyekolahkan anaknya di Mugaru tuh apa? Agamanya lebih baik dari kemarin-kemarin, tambah rajin sholat, tambah rajin ngaji, terus pelajarannya juga kan karena ada agamanya jadi lebih banyak, terus ada ekstranya juga biar lebih meningkat dari tahun sebelumnya lah gitu. Oh begitu. Kalau boleh tahu Bunda tuh pengen masukin anaknya di ekstra mana? Sebenarnya aslinya itu sukanya dia tuh gambar. Oh gambar. Tapi karena katanya enggak deh, aku mau ke Paski aja katanya gitu. Oh oke, siap. Lalu Bunda udah pernah lihat YouTube-nya Mugaru belum? Sudah. Oh sudah subscribe belum Bunda? Sudah kayaknya. Wow sudah, oke, keren sekali. Oke, terima kasih ya Bunda atas waktunya. Oke, Masya Allah, sudah subscribe ya Kak? Betul, dan ini tuh Bunda yang kedua nih ya. Iya, yang sudah subscribe dan selalu mengikuti YouTube Mugaru TV. Yang kedua apa yang ketiga Kak? Yang ke pokoknya ya. Iya, yang kesekian iya, yang gitu. kesekian gitu. Tapi ya menurut aku ya Tal, pasti tuh banyak dari bunda-bunda yang sudah subscribe Mugaru. Betul, karena memang mungkin bunda-bunda ini kepo gitu ya Kak Zaya dengan kegiatan di sekolah. Oke Tal, kayaknya kita harus wawancara lagi nggak sih Tal? Betul, oke, kayaknya aku nih Kak Zaya. Iya betul, Talita yang menjemput. Assalamualaikum Bunda, boleh maju ke depan nggak? Mau wawancara. Oke. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Dengan Bunda siapa? Dengan Bunda Yuli dari wali muridnya Surya Dharma Waskito. Oke, nah Bunda ini tahu Mugaru dari mana? Tahu dari SD-nya. Tahu dari SD-nya. Mungkin anak-anak Mugaru presentasi atau
teman-teman SD-nya nih yang tahu lalu nyuruh kayak nyuruh masuk Mugaru gitu? Rekomendasinya dari SD-nya. Oh, rekomendasi dari SD. Terus habis itu teman-teman SD-nya juga banyak di sini, jadi pengen di sini juga. Oh gitu. Dari SD mana nih kalau boleh tahu? SD Muhammadiyah Satuwaru. Wah, berarti ini adik kelasku ya Zaya. Oke, terus alasannya Bunda memasukkan siapa tadi Bu namanya Bun? Surya Dharma. Surya itu apa nih? Ya yang saya tahu di sini agamanya bagus. Ya, baik. Gitu. Pengen agamanya lebih baik lagi dari waktu SD gitu. Oke, saya doakan semoga tercapai ya Bunda ya. Oke, terus Bunda nih udah lihat YouTube-nya Mugaru TV dan udah subscribe belum? Sudah. Sudah. Nah pasti nontonnya ini sering atau setiap hari nih? Iya, kalau sempat aja sih. Oh, berarti kalau ada waktu luang ya Bunda Iya, ya. Kalau iya. bosen dikit nonton Mugaru TV gitu. Terus harapannya Bunda nih menyekolahkan Surya di sini tuh apa sih? Iya, biar akhlaknya lebih baik, jadi bisa jadi anak yang diharapkan dan berguna bagi Nusa dan bangsa. Nusa dan bangsa. Amin. Terima kasih Bunda. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih ya Bunda. Oh iya Kak Zai, sebelum Iya. itu nih ya, kita berdua nih mau apa ya? Mau mendoakan buat bunda-bunda yang harapannya ini baik-baik gitu. Betul. Jadi kita aminkan ya Kak Zai ya, Iya. semoga tercapai gitu ya. Amin. Oke, kita tanya yang mana lagi nih Kak Zai? Kayaknya Bapak itu ya? Yang mana ya? Ayah Oh, atau Bunda nih? Oh Bunda, oke. Bunda, oke. Aku akan menjemputnya ya Kak Taal. Oke, yang mana ya? Oh ya oke. Halo Bunda. Bunda boleh ke depan nggak? Kita mau wawancara. Iya, ayo Bunda. Wah Kak Zai ini rata-rata bunda-bundanya ini masih malu-malu gitu ya Kak Zai ya. Iya nih Kak. Tapi kalau di sini itu mau wali muridnya atau mau siswanya ini harus pede gitu ya Kak Zai. Betul. Karena kan kita harus percaya diri gitu Bunda. Oke, assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Dengan Bunda siapa? Bunda Saminengse. Oke, Dari Ananda Aisyah Nur Hasana dari Ngingas. Oh dari Ngingas. Oke, panggilannya Aisyah, anaknya. Aisyah. Oke, Aisyah. Oke, Bunda tahu Mugaru ini dari mana? Ya dari saudara, dari kan kakaknya dulu juga pernah sekolah di sini. Oh gitu. Iya. Lulusnya baru-baru ini atau sudah lama? Udah tahun berapa ya? Sekarang udah kelas 3 SMA itu. Oh berarti kita belum sempat kenalan ya Oh, iya, Bunda ya? Belum ya. Iya oke. Lalu apa alasannya Bunda menyekolahkan Aisyah di sini? Ya lihat kualitas juga apa itu. Kualitasnya. Iya, sama apa itu kayak untuk kedepannya itu loh kok lebih bagus gitu loh. Sudah sering di sini gitu oh, loh udah ya. sering di Iya. sini. Oke, terus Bunda udah pernah lihat YouTube-nya Mugaru belum? Sekarang belum. Oh, sekarang kemarin. Belum sempat. Belum sempat. Oh, belum sempat. Tapi udah subscribe belum? Belum. Belum kayaknya. Oke. Gak pernah lihat YouTube sih. Oh, oke. Udah lama gak pernah lihat. Iya, sibuk ya Bunda ya, sepertinya. Iya. Oke. Lalu apa harapan Bunda untuk Aisyah setelah sekolah di Mugaru? Ya semoga anaknya lebih kedepannya itu dia lebih percaya diri, lebih sukses kedepannya, lebih baik lagi dari itu kan hanya agak pemalu gitu loh. Oh, agak Iya. pemalu gitu. Dia lebih pede lagi, percaya diri gitu loh. Oh, biar rasa percaya dirinya meningkat. gitu. Iya. Oke, baik. Terima kasih ya Bunda. Iya, sama-sama. Semoga harapannya tercapai Amin, gitu. iya, iya. Amin. Oke, terima kasih Bunda. Oke, sekali lagi kita aminkan ya Iya. Kak Zaya, doa-doa dari para bunda-bunda dan Iya. ayah-ayah gitu. Betul. Oke. Nah, memang Mugaru ini tuh ramah di kantong dan berkualitas ya Kak Betul. Zaya. Betul sekali, betul ya. Karena memang kan kalau cari sekolah sekarang itu kan rata-rata ya mahal gitu ya. Tapi Betul. fasilitasnya dan kualitasnya tuh tidak memenuhi dengan harga yang Iya. telah dibayarkan gitu. Jadi tidak sepadan dengan harganya gitu ya. Betul, tidak kualitasnya. sepadan. Tapi kalau Mugaru ini mungkin lebih-lebih gitu ya dari
harga yang Harganya. harus dibayarkan gitu. Ya. Betul, karena kan Mugaru ini kan sekolah murah tapi berkualitas gitu. Betul, nah itu tuh semboyannya Mugaru gitu Iya, ya, Kak, betul. Wow, ini sudah banyak sekali Bapak Ibu yang sudah datang. Oke, Tal. Sekarang kita Mewawancarai ayah gitu ya. Oh, ayah. Iya, ayah. Oke, siapa yang mau jemput? Kamu Oh, nih. ya, oke. Oke, kita wawancara. Ini dua-duanya apa satu aja, Pak? Oh, satu aja. Oke, ayah boleh ke depan, kita mau wawancara. Oke. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan ayah siapa? Niko, ayahnya Davina Kaisa. Davina. Iya, Oh, dari kelas 7. 7A. Oh, 7A. Oke. Ayah tahu Mugaru ini dari mana? Dari temennya istrinya, temennya mamanya. Oh, Kebetulan gitu. kan anaknya sekolah di sini. Oh, gitu. Oke. Terus kita survei ternyata bagus, dimasukkan sini akhirnya. Oh, begitu. Oke. Terus apa alasannya ayah menyekolahkan Davina di Mugaru? Dari mutunya, anaknya, kebetulan kan malah kesini, anaknya sopan-sopan, oh bagus, kalau gitu. Maksudnya lingkungannya itu bagus. Ya. Ilmunya. Ilmunya. Ya. Oh, begitu. Oke. Terus ayah udah pernah lihat YouTube-nya Mugaru belum? Beberapa. Oh, beberapa. Iya. Oh, berarti sudah pernah lihat ya? Nah, Apakah sudah subscribe? kayaknya udah kayaknya. Oh, kayaknya udah. Ya. Oke. Instagramnya juga. Oh, Instagramnya juga. Iya. Oh, Masya Allah. Mugaru lovers banget ya berarti ya ayah ya? Alhamdulillah. Ya, oke. Lalu apa harapannya ayah untuk Davina setelah sekolah di Mugaru? Bisa lebih baik sih, bisa lebih baik. Lebih apa ya? Kayak pendidikannya lebih meningkat. Kebanyakan itu sih. Oh, begitu. Ya, bisa Berarti- lebih baik lah intinya. Oke. Dan apa? Akhlak ininya juga bisa lebih bagus. Oke, baik. Terima kasih ayah atas Iya. waktunya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Oke. Oke, Kak Zai. Oke, udah gini tuh berarti Udah tandanya gini. udah selesai ya Kak Zai. Betul. Ya. Oke. Jadi ini adalah saatnya kita mengakhiri obrolan cantik dan seru kita. Gitu. Betul, dan langsung aja masuk ke acara inti nih Kak Ya, Zai. oke. Tapi sebelum itu kita tutup nih. Oke, akhirnya aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis, Dan aku Talita, presenter Mugaru, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Mwah. Forum Ta'aruf Wali Siswa atau Fortawa tahun ajaran 2025-2026 SMP Muhammadiyah 3 Waru dimulai. Marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu Pembacaan ayat suci Al-Quran. ayo kita turun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasitati nasta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa falmudabbirati amra yauma tarjufur radifah tatba'uhar rajifah qulubu yauma idin wadifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamanduduna fil hafirah aida kunna idaman nahira
qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah fa idahum bisahirah hal ataka hadisu Musa idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhab ila fir'auna innahu tagha fakul hal laka ila tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatasya farahul ayatal kubra fakadzdzaba wa asa summa adbara yas'a fasara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula inna fi dzalika la ibratan liman yakhsha a antum asaddu khalqan amis sama banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa ahtasa lailaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'al lakum walian amikum fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa asarul hayatad dunya fa innal jannata hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntaha innama anta mundhiru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawna lam yalbasu illa asiyatan aw duha. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat, demi malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat yang mengatur urusan dunia. Sungguh kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam semesta. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Pandangannya tertunduk. Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur? Mereka berkata, kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan, maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja. Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad kisah Musa? Ketika Tuhan memanggilnya Musa di lembah suci yaitu lembah tua, pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi dia, Fir'aun, mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling seraya, berusaha menentang Musa. Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru memanggil kaumnya. Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat, ataulah langit yang telah dibangunnya?
Dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya, dan Dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan setelah itu bumi Dia hamparkan, darinya Dia pancarkan mata air dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, dan gunung-gunung dipancangkan dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Maka apabila malapetaka besar hari kiamat telah datang, yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat, maka adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat, kapankah terjadinya? Untuk apa engkau perlu menyebutkannya waktunya? Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya ketentuan waktunya. Engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari kiamat. Pada hari ketika melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari. Sadaqallahul Adzim. Maha benarlah Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada rekan semesta dan melodi. Pengenalan Dewan Guru dan Pegawai SMP Muhammadiyah Tiga Waru. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Muhammadiyah Tiga Waru, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Muhammadiyah Tiga Waru, yang kami hormati pula Ibu Bapak Wali Siswa kelas 7 yang menyempatkan waktunya bisa hadir di sini. Syukur alhamdulillah pagi hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan juga untuk bisa hadir di Fortawa, Forum Ta'aruf Wali Siswa. Seperti yang disampaikan anak-anak kita tadi yang membawakan acara yang di awal, kalau kemarin itu ada yang namanya Fortasi, Forum Ta'aruf Siswa, Forum Perkenalan Siswa. Nah, sekarang giliran orang tuanya, Forum Ta'aruf Wali Siswa. Nggih, Bapak Ibu, sebelum mulai mungkin bisa mengisi kursi yang ada di depannya yang masih kosong, supaya nanti bisa terlihat lebih rapi lagi. Mungkin yang barusan datang juga tidak kesulitan. Monggo, dipersilakan di depan ini masih ada 4 kursi kosong, bisa langsung di depan. Di yang sebelah kiri kanan ada 4 juga yang masih kosong, yang bisa pindah ke depan dipersilahkan. Monggo Ibu yang barusan datang bisa langsung ke depan saja, enggak apa-apa. Nggih, Bapak Ibu, ada pepatah yang mengatakan kalau tak kenal maka ta'aruf, Bapak. Ya. Belum kenal kok sudah sayang. Nggih, kita ta'aruf, kita saling berkenalan gitu nggih, Bapak. Ini kita akan memperkenalkan guru-guru kita dan warga sekolah yang ada di Mugaru yang selalu berinteraksi dengan anak-anak nantinya. Oke, baik, akan saya mulai. Yang pertama ada Ustadz Agus Widianto MPD, Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Tiga Waru. Oke.
Terima kasih. Untuk selanjutnya ada Ustadz Arif Kurniawan sebagai Wakil Kepala Sekolah di urusan kurikulum dan beliau mengajar mapel IPA. Selanjutnya ada Ustadz Nuryanto, Wakil Kepala Sekolah urusan kesiswaan dan juga guru mapel bahasa Jawa. Saat ini sedang pegang kamera, beliau di belakang. Nah, beliau juga yang selalu mendampingi anak-anak presenternya Mugaru. Jika ada satu hari Mugaru tidak upload video, berarti kemungkinan Pak Nuryanto ini sakit. Ya, gitu. Selanjutnya ada Ustadz Septian Maulana Fahrizal atau Pak Rizal, ini Wakil Kepala Sekolah urusan sarana prasarana dan juga guru seni dan prakarya. Kebetulan beliau masih sibuk ngurusi peralatan yang ada di sekolah gitu. Kemudian dengan saya sendiri Fahmi Yustianto di Humas, kemudian saya juga mengajar bahasa Inggris Bapak Ibu. Selanjutnya ada Ustadzah Anggi Budi Arbiliani, beliau lagi terima tamu di depan tadi, Bu Anggi. Ini wali kelas 7A dan guru mapel IPA. Ini nanti Bapak Ibu wali kelas 7 kita ada 2 sesi pertemuan. Yang pertama pertemuannya di sini, yang kedua ada pertemuan di kelas dengan wali kelasnya masing-masing. Bu Anggi jika bisa, oh nggak bisa kayaknya masih. Oke. Ada pertemuan kedua dengan wali kelas terkait dengan pembahasan siswa. Insya Allah nanti ada kesempatan, nggak lama Bapak Ibu. Untuk selanjutnya Ustadz Muslikin Arif, wali kelas 7B, guru mapel matematika yang mungkin Bapak Ibu sudah temui tadi di area penerimaan tamu. Beliau ini guru matematika dan juga wali kelas 7B, satu-satunya guru wali kelas di kelas 7 yang laki-laki. Kemudian ada Ustadzah Nani Mindarningsi, ini wali kelas 7C dan guru mapel IPS, dan beliau juga sama tadi ada di depan untuk melakukan terima tamu. Kemudian ada Ustadzah Nur Khalifatul Jannah atau panggilannya Bu Olive, beliau ini wali kelas 7D guru mapel informatika. Insya Allah Bu Olive hari ini berhalangan hadir, namun untuk di kelas nanti tetap ada pertemuan khusus dengan wali kelas, akan ada perwakilan dari Bu Olive. Lalu ada Ustadzah Masnia Ulfa, wali kelas 7E, beliau mengampu mapel bahasa Indonesia, juga ada di depan. Nanti pengen kenal lebih dekatnya bisa di sesi kedua. Ada Bu Nifada Vega, ada Bu Nifa hari ini? Nah, Bu Nifa monggo silakan ke depan. Bu Nifa ini wali kelas 8A guru mapel bahasa Inggris. Oke. Lalu ada Ustadzah Ani Istiharo, beliau mengampu mapel PPKN wali kelas 8B. Selanjutnya ada Ustadzah Hidayatul Ummah, beliau wali kelas 8C dan mengampu bahasa Indonesia. Ada Bu Amalia Amini, panggilannya Bu Amal, wali kelas 8D dan mengampu mapel bahasa Arab. Okay. Selanjutnya ada Ustadz Dwi Nur Ahmad Fauzi, panggilannya Pak Fauzi atau Ustadz Fauzi, wali kelas 8E guru mapel KMT. KMT itu Kemuhammadiyahan dan PAI, Pendidikan Agama Islam. Ada Ustadzah Afifah Lutfiana, panggilannya Bu Afifah, wali kelas 9A, mengampu mapel IPA. Selanjutnya ada Ustadz Muhammad Ubaidillah, panggilannya Pak Ubed,
wali kelas 9B, guru mapel PJOK. Insyaallah beliau ini paling tinggi di Mugaru. Selanjutnya ada Ustazah Berlin Dwi Rahmawati, panggilannya Bu Berlin, wali kelas 9C, mengampu guru mapel matematika. Lalu di 9D ada Ustazah Nurfiata. Beliau ini panggilannya Bu Nur, ya ada Pak Nur, ada Bu Nur. Nah, tapi bukan suami istri nggih, bukan nggih. Beda, cuma marganya sama, marga Nur. Mapel Prakarya. Selanjutnya ada Ustadz Muhammad Ali, SAG MPD, guru mapel KMT dan PAI. Ustadz Ali ini yang selalu mengawal anak-anak di masjid. Lalu ada Ustadzah Ani Lutfi Laili. Nonton nggih? Adi di bawah kayaknya Bu Ani. Guru mapel IPS. Lalu ada Ustazah Yusi Trihartono, panggilannya Bu Yusi, ini guru BTQ. BTQ itu ngaji, Bapak Ibu. Di sekolah kita insya Allah program ngajinya jamnya lebih banyak daripada yang sekolah yang lain. Lalu ada Ustadz Imron Pasaribu, beliau ini guru BTQ juga dan didatangkan dari luar Jawa, Bapak Ibu. Ya, insya Allah suaranya sangat merdu sekali. Lalu ada Ustazah Silvia Riza Umami, panggilannya Bu Silvi. Monggo Bu Silvi, biar teman-teman tahu, Bapak Ibu tahu. Nah, seperti ini Bu Silvi, imut sekali ya Bapak Ibu. Ngajar di guru BTQ juga. Lalu rekannya juga ada Bu Regita Okti Nur Maulida, panggilannya Bu Re, mengajar BTQ juga. Selanjutnya ada Ustadz Farid Bilal, beliau mengajar guru BTQ juga. Lalu ada guru influencer juga, ya, beliau ini influencer kami juga, Muhammad Fadlur Rahman Nafis LC, guru ngaji juga. Terima kasih. Jenengan kalau punya TikTok dicari Muslim influencer, nah itu keluarnya Ustadz Nafis. Lalu ada Ustazah Amanda Dwi Ristanti, beliau mengajar guru informatika, lagi di bawah sama Bu Ani. Kemudian ada Ustazah Faiza Medini. Bu Faiza ini panggilannya Bu Zia, guru BK bimbingan konseling. Beserta dengan Bu Keisha Alivia Karisma Nugraini, panggilannya Bu Keisha. Bu Keisha ada hari ini? Nah, Bu Keisha bisa ke depan. Bu Keisha ini yang juga sama dengan Bu Zia, selalu mendampingi anak-anak terkait dengan konseling, tidak harus bermasalah terkait dengan konseling. Lalu ada Ustazah Angelita Herminanza. Nah, beliau ada di belakang ambil foto-foto tadi. Sebagai kepala tata usaha, jenengan kalau mau bayar di sekolah tidak melalui aplikasi, itu bisa langsung ketemu dengan Ustazah Angelita. Lalu ada Ustadz Alfitra Oktavian, beliau ini staf PPDB dan juga IT sekolah. Ada? Kemudian ada Ustazah Ayu Nurfitasari, beliau bendahara BOS, bantuan operasional sekolah. Lalu ada Ustadz Yusuf Satria Nugraha, beliau ini pustakawan di SMP Mugaru. Ini anak-anak paling betah di perpustakaan karena selain tempatnya nyaman, yang jaga juga ganteng gitu. Lalu ada rekan-rekan kami yang lain, yaitu ada Pak Agus Yulianto, ini driver sekolah yang selalu biasanya nganter anak-anak kemanapun, lombanya di mana itu pasti diantar sama Pak Agus Yulianto ini tadi. Kemudian ada
Ustadz Suharyanto sebagai perlengkapan dan perawatan. Ini yang membantu Ustadz Septian atau Pak Rizal terkait dengan perawatan yang ada di sekolah, entah itu kursi, meja, pintu. Yang paling sering itu langganannya itu kursi, diduduki bisa bengkok ya. Kursi yang seperti ini Bapak, besi ya, padahal besi, tapi anak-anak luar biasa bisa bengkok gitu. Kemudian ada Pak Eko Setiabudi yang jenengan temui pertama kali di paling depan sebagai keamanan sekolah, Pak Eko panggilannya. Lalu ada Mbak Indah Nurhazana yang ada di koperasi kemarin ketika jenengan ambil seragam, itu pasti ketemu dengan Mbak Indah. Mungkin itu Bapak Ibu sekilas perkenalan kita terkait dengan guru-guru dan rekan-rekan yang ada di SMP Muhammadiyah Tigawaru atau di Mugaru ini. Nanti kalau ingin lebih kenal lebih dekat dengan wali kelasnya, ada di sesi kedua, atau pengen tanya-tanya hal lain, mungkin monggo bisa langsung bertanya. Saya kembalikan kepada pembawa acara terkait dengan kegiatan kita pada pagi hari ini. Kepada pembawa acara dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Fahmi Yustianto. Sambutan Kepala SMP Muhammadiyah Tigawaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ayah bunda sekalian, bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat ya? Sehat apa sehat dan luar biasa? Apa sehat biasa saja? Alhamdulillah ya bunda sekalian, tiap kali kita bangun tidur ya, agama kita mengajarkan doa Allahumma barik lana fima. Terima doanya ya bunda sekalian. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ternyata salah satu ibroh dari doa ini adalah ketika orang-orang yang sudah meninggal dunia, itu banyak di antara mereka, bahkan semuanya, karena tahu yang namanya hari akhir, tahu yang namanya hari pembalasan, mereka kan ingin dihidupkan lagi. Untuk apa? Untuk menyempurnakan ibadah, karena merasa belum maksimal. Maka kita ketika kemudian bangun tidur, alhamdulillah ya Allah, ahyana, ternyata Allah berikan kesempatan lagi untuk hidup. Berarti nikmat hidup itu yang biasa atau luar biasa? Luar biasa. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang berbahagia. Kita yang dipilih oleh Allah, orang-orang yang beriman ya. Di dalam Al-Qur'an disampaikan wa antum a'launa in kuntum ta'lamun ya. Jadi orang yang beriman itu adalah orang-orang yang derajatnya paling tinggi. Ayo unda sekalian, tadi ya, sekilas ketika anak-anak tampil, semuanya itu anak-anak kelas 7 ya, itu kita coba untuk tampil di depan ayah bundanya ya. Untuk yang pertama targetnya tentu berani. Berani itu akan memunculkan kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu akan mengeluarkan potensi, karena orang kalau tidak percaya diri, yang lain tidak tahu dia potensinya apa, kelebihannya dia tidak tahu. Maka mungkin ketika bahasa komunikasinya, termasuk anak-anak kita tadi yang kelas 8 ya, mungkin ada yang kurang pas ya, kurang berkenan, mereka sedang tahap belajar. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana mereka menjadi anak-anak yang berani untuk menampilkan kelebihan ya, potensi yang mereka miliki. Termasuk tadi ketika jenengan mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran, surat apa tadi? Surat apa? Surat Al-Qur'an. Apa?
An-Nazi'at ya. Ada yang aneh enggak jenengan dengar tadi? Ada? Kalau enggak ada mungkin agak ngantuk tadi dengarkannya. Tadi ada yang tertukar ya. Tapi anak-anak kita tampil di depan itu sudah berjuang luar biasa. Ya, keringat yang harusnya keluar besok sekarang dikeluarkan. Jadi ada ayat fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jannatan apa jahim? Tadi yang terdengar apa? Jannah. Tetapi harusnya jahim. Fa amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas ya. Fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya, dan mengejar-ngejar dunia, fa innal jannata, maka mereka penghuni surgawa. Itu terbalik ya. Padahal yang surga itu wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsanil hawa. Orang-orang yang takut kepada Allah mereka surga. Ini mohon dimaklumi. Jangan tadi baiki kok ketoke alirannya beda itu. Bukan ya, karena murni itu groginya anak-anak. Ayo udah sekalian, berikutnya tentu kita patut bersyukur pada Allah. Kita termasuk orang-orang yang dititipi putra. Tidak semua orang yang berkeluarga sudah menikah kemudian ujuk-ujuk dititipi seorang anak. Betapapun apapun kondisi anak kita, jangan dibanding-bandingkan ya, seperti lagunya Fahril itu apa? Ya, aja dibanding-bandingke. Semua punya potensi, semua punya kelebihan. Dan jenengan ketika Allah titipkan itu tidak mungkin salah ya. Jenengan orang-orang yang luar biasa yang pasti bisa mengawal anak-anak kita ya. Maka ada hadis yang menarik, ayah bunda sekalian. Doa seorang anak kepada orang tuanya, doanya itu Allahumma gfirli wali wali tayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata kuncinya kama rabbayani shaghira ya. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku, waliwa Allahumma gfir lana waliwa lidaina ya, atau wali walidayya, orang tuaku ya. Kama rabbayani shaghira, sebesar, seberat, segede perhatian orang tua saya ketika saya kecil. Artinya apa? Besarnya rahmat Allah terhadap doa anak-anak kita. Oke, selamat duduk bunda. Itu tergantung kepada besarnya perhatian kita kepada anak-anak kita. Jadi hadir jenengan ini bukan karena jenengan nganggur, bukan karena jenengan tidak ada acara, tetapi karena kita termasuk orang-orang yang peduli kepada anak-anak kita. Tepuk tangan untuk kita semuanya, ayah bunda sekalian. Alhamdulillah yang hadir maksimal ya. Tentu saya berharap ini adalah citra atau gambaran betapa jenengan orang-orang yang peduli kepada anak-anak kita semuanya. Dan insya Allah selama 3 tahun ini kita akan bekerja sama untuk membersamai anak-anak, untuk tumbuh kembang mereka. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang salih dan salihah. Next. Maka ada program sekolah secara umum yang perlu kami sampaikan. Semoga atmosfer yang ada di sekolah ini menjadi atmosfer bersama dengan yang ada di rumah maupun di lingkungan masyarakat kita. Di sekolah kita ada 5 hal yang kita ikhtiarkan untuk membangun karakter anak-anak yang bertakwa, berkarya dan berprestasi. Itu adalah visi sekolah kita ya, visi sekolah anak-anak kita: bertakwa, berkarya, berprestasi. Tentu harapannya di rumah juga visinya sejalan ya dengan visi yang ada di sekolah. Yang pertama, ya bunda sekalian, di sekolah Muhammadiyah tentu ada penguatan ismuba. Isnya itu al-Islam. Jadi kalau di sekolah umum itu PAI, kalau di sekolah Muhammadiyah itu namanya al-Islam. Mu itu kemuhammadiyahan. Ba bahasa Arab ya.
Maka al-Islam tentu anak-anak kita coba kuatkan keislamannya, tidak hanya teoritis, tapi bagaimana kemudian pembiasaan yang ada di sekolah kita ini mendukung itu. Biasakan sholat duha, sholat duhur, asar berjamaah. Tentu ketika liburan itu mari pembiasaan ini kita juga terapkan untuk anak-anak kita. Syukur-syukur lagi kalau ada anak-anak kita yang membiasakan diri untuk sholat malam, ya. Jibril itu kan pernah berwasiat kepada Rasulullah, syarafal mu'min qiyamuhu billail. Mulianya seseorang di hadapan Allah itu adalah ikhtiarnya dengan membiasakan bangun malam. Kemudian kemuhammadiyahan, ya. Ini ada beberapa anak-anak yang protes, Ustadz, saya NU Ustadz. Saya LDI Ustadz gitu. Bahkan ya karena di kita tidak ada seragam untuk peci, ya ini sementara untuk guru-gurunya ada yang izin, Ustadz boleh nggak pakai peci, ada tulisannya selain Muhammadiyah, silahkan pakai, ya. Kecuali kalau saya kasih nggak kamu kawin tidak apa-apa, tapi karena anda sekolah tidak pakai apapun, ya. Jadi Muhammadiyah di sini saya jelaskan ke anak-anak, Muhammadiyah itu adalah Muhammad itu adalah nama Rasulullah, yaitu artinya pengikut. Muhammadiyah itu maknanya pengikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka seluruh yang diajarkan di sini dipastikan ajaran-ajaran yang pernah tersampaikan atau disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sehingga ketika anak-anak kami yang menjadi ketua IPM sangat vokal, ya, sangat kritis, kemudian sekolah di sekolah non Muhammadiyah, maka saya sampaikan, kamu sekarang menjadi kadernya Muhammadiyah, maka sampaikan yang baik-baik yang kamu terima tentang Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah itu artinya pengikutnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian banyak itu bahasa Arab. Yang kedua, penanaman cinta Al-Quran. Ya bunda sekalian, ini mari kita bangun dari rumah. Karena betapapun agama ini dibangun dengan Quran. Bahkan di dalam keterangan, makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah ini kenapa? Makhluk Nabi Adam, ada yang lain? Malaikat. Ternyata di dalam sebuah keterangan, makhluk yang pertama kali diciptakan Allah itu kolam. Kolam, kenapa kolam? Apa kolam? Pulpen, ya. Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan pulpen. Dengan pulpen itu kemudian Allah meminta pulpen, ya, atau pena untuk menulis seluruh kejadian yang berada di Lauhil Mahfud. Alamnya belum ada, manusianya belum ada, malaikatnya belum ada, sejarah yang akan terjadi itu sudah ditulis di Lauhil Mahfud. Sehingga jenengan hadir di sini adalah bagian kejadian-kejadian yang sudah tertulis di Lauhil Mahfud, ya. Maka Quran ini adalah bagian dari ruh atau cahaya di rumah kita. Al ilmu nurun, ya. Quran itu juga nurun. Maka ketika karena waktu anak-anak masuk ke sini, ya bunda sekalian, kita tes, kita matrikulasi, ya. Ada mungkin beberapa orang tua, Ustadz, ini anak saya di rumah sudah Quran. Kenapa ketika dites ada yang masuk jilid 3, ada yang masuk jilid 2, ya. Karena ya bunda sekalian, di kami ini mitra Quran kita adalah wafa, ada standarisasi tersendiri, sehingga misalkan anak kita sudah Quran tetapi panjang pendeknya masih belum istiqomah, maka nanti masuk level sekian untuk membenarkan panjang pendek. Oh, panjang pendeknya sudah benar, sudah Quran, mungkin gunahnya belum, nanti di level sekian, ya. Sehingga pun khawatir, tidak perlu sedih. Bagi anak-anak yang sudah Quran, tentu jalannya lebih cepat daripada anak-anak yang startnya 0, belum kenal sama sekali tentang Quran. Dan ayah bunda sekalian, untuk memotivasi anak-anak kita, sekali lagi ini motivasi, bukan untuk tujuan. Untuk anak-anak kita yang hafal 5 juz, ya, insya Allah nanti tesnya di bulan Agustus, ya. Yang hafal 5 juz, ya, mungkin dites oleh munakisnya lancar, maka kita apresiasi selama 1 tahun ke depan SPP-nya gratis, ya. Nanti 1 tahun lagi kita tes lagi, ya.
kita pastikan agar hafalannya terjaga. Jadi tidak hafal ketika mau ujian 1 minggu hilang semua, mboten. Ya, sehingga kenapa penghafal Quran itu disebut hamilul Quran, bukan hafidul Quran, ya. Berasal dari kata hamil, ya. Hamil, ya. Orang hamil itu kan artinya apa? Bobot. Ya, orang bobot itu kira-kira bisa ditaruh mboten? Oh, capek saya tak taruh dulu. Gantian karo ayah, enak ayah, ya. Sakit? Tidak bisa. Maka hamil Quran itu harapan kita adalah anak-anak yang ketika diam kemudian sambil zikirnya Quran. Ketika mungkin nunggu bunda ayahnya jemput tidak datang-datang, ya, janjinya 3:30 jam 5 belum datang, ya, sambil buka Quran, ya. Ketika sholat dibawa Al-Qur'annya, harapannya seperti itu ayah bunda sekalian. Mungkin di sini ada putra putrinya yang sudah tuntas 1 juz, bisa jengkan tangan, 1 juz sudah selesai, 1, 2 juz, 3 juz, 2, 4 juz, mulai sepi, 4, 10 juz, ya. Lebih dari 10 juz, alhamdulillah, ya. Maka iri yang seperti ini boleh ya bunda sekalian, ya. Ketika ada anaknya yang lain iri, ya Allah semoga anak saya, boleh, ya. Iri orang yang hafal itu, tapi jangan sampai kemudian dibanding-bandingkan. Iku lo nak, anak ibu itu lo sudah itu apa kok nggak munggah-munggah, ya. Tapi dimotivasi perlahan ya bunda sekalian, agar anak-anak kita cinta Quran. Kemudian pengembangan minat bakat ini lewat kegiatan ekstra, kegiatan intra yang nanti disampaikan oleh Ustaz Rianto, sehingga harapan kita anak-anak secara nalar itu bagus, secara kinestetik gerak juga bagus, ya, secara akhlak juga bagus, ya. Harapannya kita seperti itu, sehingga anak-anak kita fasilitasi untuk kokurikuler yang wajib diikuti anak-anak. Kalau kelas 7 nanti tapak suci wajib ikut semua, ya. Untuk apa? Biar anak-anak kita sehat. Kalau dulu zaman saya, ibu itu marahi saya karena kebanyakan main bola dan layangan. Tapi kalau sekarang malah suruh main keluar karena kebanyakan pegang HP. Sami? Oh, oke. Jadi kelas 7 nanti tapak suci, naik kelas 8 nanti kepanduannya yang kita kuatkan Hizbul Waton, kemah dan lain sebagainya. Ada kegiatan rutin tiap minggu. Ekstrakurikuler ada belasan nanti disampaikan oleh Ustadz Nuryanto, ya. Kemudian penguatan bahasa asing ini untuk kelas MICO, ya, Muhammadiyah International Class Orientation, yaitu untuk kelas MICO. Nanti ada pertemuan kelanjutan, tapi tidak hari ini karena hari ini nanti ada pertemuan dengan kelas terkait dengan program MICO. Salah satunya adalah summer camp. Summer camp itu karena ini kelas internasional, kita kenalkan anak-anak dunia internasional, tidak sekedar lewat HP. Sementara ini kadang kita Malaysia, Singapura kerjasama dengan sekolah di sana, bentuknya bisa belajar bareng, bentuknya bisa exchange. Jadi anak-anak kita menampilkan kemampuan bahasa Inggrisnya kepada teman-teman yang punya kelas internasional di Malaysia, ya. Bentuk yang ketiga itu bisa bentuk olimpiade. Jadi anak-anak kita itu nanti olimpiadenya ke sana, jurinya di sana, dapat sertifikat internasional. Yang terpenting adalah pengalaman. Insya Allah pertemuan lanjutan nanti untuk kelas MICO. Dan yang kelima, yang terakhir, ya bunda sekalian, karakter yang dibangun oleh SMP Muhammadiyah Tigawaru itu ada 7, ya bunda sekalian. 1, visi pribadi yang jelas. 1 apa ya bunda? Visi pribadi yang jelas. Apa itu? Anak-anak kita nanti kita latih untuk berani menentukan cita-citanya apa. Harus berani, karena menentukan cita-cita itu tidak bayar, tidak ada tarif. Oleh cita-citanya rendah tarifnya sekian, tinggi sekian, tidak ada. Semuanya bebas bermimpi. Itu nanti kita ajak anak-anak kita dengan teknik yang sudah disiapkan oleh sekolah, sehingga nanti di kelas itu anak-anak akan nempel namanya siapa, cita-citanya apa, nanti untuk meraih cita-cita itu seperti apa. Kemudian yang kedua, berpikir positif. Anak-anak kita biasakan berpikir positif.
tentu kita orang tua juga membiasakan berpikir positif ya. Jangan susah percaya kepada anak ya, berpikir positif. Yang pertama apa ya Bunda? Visi pribadi yang jelas. Yang kedua berpikir positif. Ini sekalian melatih fokus ya Bunda sekalian ya. Yang ketiga kekuatan akhlak, membangun kekuatan akhlak. Jadi yang ketiga kekuatan akhlak. Satu, visi pribadi, berpikir positif, kekuatan akhlak. Apa yang dimaksud kekuatan akhlak? Kekuatan akhlak itu cirinya tiga: tertib, peduli, santun. Yang berakhlak berarti tertib, tidak telatan di depan. Tertib ketika sholat, tertib di dalam kegiatan apapun. Peduli, ada kepedulian. Ketika ayahnya kesulitan, dia peka tanpa disuruh. Ya, sehingga sering ketika apel, siapa yang terbiasa nyuci sendiri, nah itu bagian dari kepedulian. Di antara putra putri kita, kalau bajunya kotor yang nyuci sendiri 1, 4, 5, 6. Kalau yang cuci piring sendiri, nah, kalau yang makan sendiri tidak disuap, nah semua ya. Barangkali masih ada yang disuap. Boleh jadi masih ada, karena begitu sayangnya, kangen ibunya ya tak suapi ya itu. Tapi jangan sering-sering ya itu. Tidak makan karena tidak ada yang nyuapi. Tertib, peduli, santun. Jadi ya Bunda sekalian, kita biasakan di sekolah kita sederhana mungkin, tetapi saya melihat sudah banyak yang hilang. Apa itu? Budaya salim. Ya, budaya salim. Sehingga anak-anak kita ya ketika di sekolah kadang mau ke masjid ketemu saya salim, habis wudhu salim, duduk sebelah saya salim. Tidak apa-apa, kita motivasi anak-anak. Kenapa? Karena dengan salim pertama akan dikenal oleh guru. Kalau dikenal, potensi didoakan itu semakin besar. Karena ya Bunda sekalian, keberhasilan anak-anak kita itu bukan karena potensi kelebihan anak-anak kita, tetapi karena keberkahan. Dengan keberkahan itu kemudian Allah bukakan kemudahan. Banyak orang kemudian diberikan potensi yang luar biasa, dia sombong, naik kendaraan, jatuh, kemudian kepalanya kena tembok, seketika itu hilang ingatannya. Bisa betul? Bisa. Maka keberkahan ini kita bangun dengan anak-anak, salah satunya adalah budaya salim. Jadi di rumah jangan sampai dilepas anak-anak kita kecuali mereka sudah pamit dan salim. Ada anak yang menangis ya. Menangisnya kenapa? Mendoakan orang tua itu tidak bisa nangis, tidak bisa terenyuh. Kenapa? Karena dia tidak ada ikatan batin dengan orang tuanya. Maka salah satu membentuk ikatan batin itu dengan salim, dicium keningnya. Kalau anaknya sendiri kan tidak apa-apa, nah, kalau anaknya tetangga, ya. Satu napa, ayo Bunda? Tadi visi pribadi. Yang kedua, 3, 4. Yang keempat ini cerdas. Ya, tentu kita ingin anak kita cerdas. Yang kelima tangguh. Ya, tangguh itu tidak harus fisiknya kuat, tidak harus berotot ya, tetapi tangguh itu di kita yang pertama fokus, pantang menyerah. Kalau ada kegagalan tidak mudah putus asa. Yang keenam berpikir reflektif, kita ajar membiasakan diri untuk bermuhasabah. Dan yang terakhir kerja sama, karena kita meyakini anak-anak kita anak sosial, makhluk sosial yang pasti butuh pertolongan orang lain. Mungkin itu Ibunda sekalian, karena waktunya sangat terbatas ya. Semoga yang sedikit ini menjadi perkenalan yang penuh dengan barokah ya. Semoga anak-anak kita Allah mudahkan untuk tumbuh karakter, keimanan dan adabnya. Dan Ibunda sekalian, saya senang kalau yang hadir maksimal seperti ini. Insya Allah minimal nanti kita mengundang ayah bunda 2 kali ya, selain di awal sama nanti di akhir ketika rapotan. Jadi 2 kali itu ada parenting. Yang pertama khusus untuk ayah,
Jadi yang hadir ayah semua, biar ayah itu tahu posisi ayah dan fungsi ayah di dalam keluarga. Kita belajar bareng-bareng, kalaupun sudah tahu saling menguatkan. Dan yang nanti ada sesi parenting khusus bunda ya, bisa curhat ya suaminya seperti apa ya, ayah juga sama bisa curhat istrinya seperti apa ya. Masya Allah ya. Kalau di sini kan kelihatan tidak ada masalah karena sungkan gitu ya. Tapi yang namanya hidup ada masalah ya. Justru dengan masalah itu kemudian kita dilatih untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Mungkin itu ayah bunda sekalian sebagai pengenalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan program SMP Muhammadiyah Tiga Waru. Agak di aneh cepatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi kasarasan ugi keselamatan tansah kajiwa lan kasarira dumateng Bapak Ibu sedaya kalian kula. Nggih. Bapak Ibu, ini saya pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Indonesia? Pakai bahasa Nggih, sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Fahmi, nama saya Nuryanto. Nur itu artinya cahaya, Yanto itu orang yang paling ganteng. Itu kata ayah saya, Bu. Nggih. Saya tanya, saya cari-cari di kamus bahasa Inggris nggak ada, saya cari di kamus bahasa Arab nggak ada. Ternyata ketemunya itu kata ayah saya itu orang yang paling ganteng di dunia ini, seperti itu. Saya dari Wonogiri, asli saya dari Wonogiri, Jawa Tengah. Ada yang dari Wonogiri, Bapak Ibu? Atau yang dari Jawa Tengah? Ada? Dari mana, Ibu? Klaten, Lipar, Gunung Kidul. Oh, nggih, 2 jam dari Wonogiri. Nggih, dekat. Purworejo, nggih, dekatnya Gombong, Bu, nggih. Nggih. Saya dari Wonogiri, Bapak Ibu. Kemudian saya lahir pada tanggal, ini tolong dicatat Bapak Ibu, 11 Oktober 1979. Jadi saat ini saya berusia 46 tahun. Jadi sudah kalau menurut sunnahnya Nabi Muhammad itu 60 tahun sudah meninggal, berarti kurang 14 tahun lagi kira-kira saya itu. Nggih. Kemudian cita-cita saya dulu itu pengen jadi polisi, tapi katanya terlalu pinter, akhirnya nggak jadi gitu. Kemudian pengen jadi artis, katanya terlalu ganteng, akhirnya nggak jadi juga. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk menjadi guru, Bapak Ibu. Nggih. Kemudian saya tinggal di Kureksari, dekat 2 menit dari sekolah. Mungkin perkenalannya itu aja, Bu, ya. Nanti kalau ada yang pengen ditanyakan, monggo japri WA saya, masih ada di grup, nggih, yang pakai seragam polisi, nggih, karena pernah menjadi bintang iklan bersama Polda Jatim, nggih, dan videonya itu ditayangkan di XX1 di seluruh Jawa Timur sebelum pemutaran film. Luar biasa, tepuk tangan untuk saya, Bu. Oke, dan di SMP Muhammadiyah Tiga Waru ini saya diberi amanah yang sangat luar biasa beratnya, menjadi waka kesiswaan, kemudian mengajar bahasa Jawa,
mengajar Al-Islam untuk kelas 7, kemudian mengajar ekskul presenter, kemudian nggih konten kreator juga Bapak Ibu nggih, kemudian pos lain-lain. Kemudian di program kesiswaan itu ada beberapa pembiasaan Bapak Ibu nggih. Ini ada pembiasaan apel pagi. Pembiasaan apel pagi itu setiap tempatnya di halaman sekolah. Hari Senin itu khusus untuk menghafal bacaan sholat. Bacaan sholat ini tidak bisa ditawar-tawar, mereka harus hafal. Bahkan saya kalau nguji Al-Islam praktek sholat, nilainya itu cuma ada 2 kemungkinan Bapak Ibu. Kalau nggak 0 ya 100, 20, 30 nggak ada. Pokoknya lupa sedikit 0 nilainya. Dan banyak anak-anak yang nangis Bapak Ibu. Ada yang lupa Pak, tadi dari rumah sudah hafal, lihat wajahnya Pak Nur jadi lupa, tetap aja 0, saya bilang gitu. Jadi hari Senin menghafal bacaan sholat, kemudian di hari Selasa itu menghafal Asmaul Husna, di hari Rabu itu tahsin dan tasmi yang diasuh oleh ulama besarnya Mugaru Bapak Ibu, Ustadz Ali Imron yang berasal dari mana Ustadz? Dari Medan Bapak Ibu. Nggih, dari Medan. Kemudian di hari Kamis ini khusus waktu untuk Bapak Kepala Sekolah untuk kajian pagi Sirah Nabawiyah. Kemudian di hari Jumat itu ada tilawah Al-Kafi. Jadi Senin sampai Jumat itu anak-anak mengikuti pembiasaan di halaman sekolah. Jam 7 tepat gerbang ditutup. Tidak ada yang bisa masuk, termasuk Bapak Kepala Sekolah tidak boleh masuk, termasuk saya tidak bisa masuk, Bapak PCM tidak bisa masuk, pokoknya dikunci untuk sementara, untuk membedakan mana yang tidak telat dan mana yang telat. Jadi nanti ketika sudah selesai apel, anak-anak masuk, nah ini yang telat-telat ini baru diperbolehkan masuk, seperti itu. Ini untuk melatih kedisiplinan Bapak Ibu nggih. Kemudian intrakurikuler. Jadi ada 2 pelajaran yang wajib diikuti. Untuk yang tapak suci ini untuk yang kelas 7. Kemudian untuk yang kelas 8-nya itu ada Hizbul Waton atau HW. HW itu kepanduan khas Muhammadiyah. Jadi di Muhammadiyah itu Bapak Ibu tidak ada kepanduan lain kecuali HW. Kemudian tidak ada bela diri kecuali tapak suci, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan program kesiswaan selanjutnya, yaitu ekstrakurikuler. Di SMP Muhammadiyah Tigawaru ada banyak ekskul. Ini seperti yang terlihat di depan Bapak Ibu nggih. Ada presenter, sinematografi, tapak suci, paskibra, jurnalistik, English conversation, seni lukis, voli, robotika, tahfidzul Quran, futsal putra, futsal putri, kemudian ada kewirausahaan. Kewirausahaan ini diajari untuk masak-masak yang gurunya itu luar biasa, Bu Anggi, nggih, Bu Anggi. Kemudian seni tari, akustik, DKP HW. Nah ini bedanya dengan HW yang tadi. Kalau yang HW yang tadi itu kan wajib semua yang kelas 8 Bapak Ibu. Kalau yang DKP ini anak-anak yang dipersiapkan untuk membantu membimbing siswa-siswi yang lain. Jadi itu dibimbing dulu, diajari dulu, baru mereka membimbing teman-temannya. Kemudian ada renang putra, panahan, paduan suara, dan basket. Banyak anak yang sudah bertanya Bapak Ibu, apakah boleh pilih ekskul itu lebih dari 1? Saya jawab boleh, kalau memang waktunya itu tidak tabrakan. Bahkan ada yang 3. Kemarin saya tanya itu ada yang 3 Bapak Ibu. Kalau beberapa tahun yang lain itu ada yang 5. Tidak apa-apa. Kalau kuat tidak apa-apa. Ayo terus. Akhirnya dia nyerah Bapak Ibu. Iya, di akhir tahun itu nyerah. Kamu sekarang ngikut apa? Saya udah nyerah Pak. Nyerah apa? Yang 4 saya tinggalkan, tinggal 1 aja Pak.
Wah iya, kalau kuat kamu hebat gitu. Pak Nur yang melihat kamu aja capek, apalagi kamu, seperti itu. Jadi monggo Bapak Ibu, nanti yang ingin ikut ekskul lebih dari satu, kalau waktunya nggak bertabrakan silahkan. Kemudian, nah ini di SMP Muhammadiyah 3 Waru ini juga menerapkan sanksi bagi anak-anak yang melanggar peraturan. Karena ini sudah, saya kira sudah apa namanya itu sudah wajar lah kalau di semua instansi itu pasti ada sanksi terhadap pelanggaran. Nah ini Bapak Ibu nggih, ini beberapa contoh pelanggaran ringan dan sanksinya. Terlambat masuk sekolah 1 kali, itu di poin 5 Bapak Ibu. Kemudian sanksinya menulis istighfar 30 kali. Astagfirullahaladzim. Nggih, 300 Bu nggih? 300 apa 30 Bu? Saya tadi bilang apa Bu? 30. Oh berarti ibu semuanya nggak ngantuk ini. Masih fokus semua. Nggih. Jadi 300 kali Bapak Ibu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. 300 kali. Kemudian terlambat masuk sekolah 3 kali, itu nulis istighfar 1000 kali. Kalau lebih dari 3 kali, nanti HP-nya akan diamankan di sekolah. Jadi disita Bapak Ibu untuk sementara waktu. Karena beberapa kasus itu ketika anak terlambat itu karena bangunnya kesiangan. Bangunnya kesiangan ini dikarenakan tidurnya itu terlalu larut malam. Saya tanya, apa yang kamu lakukan? Main game Pak. Oh ya, berarti harus ada tindakan, gamenya ini harus disita. Seperti itu. Kemudian rambut siswa putra melebihi telinga atau kerah baju. Terus kalau saya mengarahkan kepada anak-anak itu melebihi alis Bapak Ibu, kemudian melebihi ini apa namanya telinga, itu juga tidak diperkenankan. Tindakannya apa? Tindakannya diingatkan. Ini diingatkan, mungkin nanti ada pesan dari sekolah untuk Bapak Ibu, mohon untuk dipotong rambutnya seperti itu putra putrinya. Misalnya kalau sudah 3 kali diperingatkan tidak potong juga, maka pihak sekolah akan menertibkan rambutnya itu, dan gratis Bapak Ibu, sama mandinya sekalian. Nggih. Ada beberapa anak itu yang memang diperingatkan berkali-kali itu ndak mempan, sampai akhirnya saya harus motong sendiri, ukurannya sama dari belakang ke depan, tapi rapi, bukan dipedal Bapak Ibu. Di Mugaru nggak ada pedal-pedalan, tapi dirapikan. Artinya rapi itu ukurannya sama dari belakang ke depan, dari depan ke belakang itu sama. Setelah itu saya los-los, wes mari ngene, yang jeding adus, saya bilang begitu. Boleh Pak? Loh boleh. Mugaru ini airnya banyak, saya bilang begitu. Ya biar gimana? Seger Pak, alhamdulillah Pak. Tapi masalahnya Bapak Ibu, kadang-kadang itu ada orang tuanya yang nggak terima, telepon, Pak Nur anak saya kok digundul. Lah kan sudah diperingatkan 3 kali, tapi nggak mempan seperti itu. Oke, jadi mohon nanti Bapak Ibu untuk selalu ngecek kerapian rambutnya putra putrinya seperti itu. Kemudian siswa memakai perhiasan, aksesoris, kalung, gelang, anting, ini akan disita. Kalau anting saya kira masih wajar yang putri. Nggih. Kalau yang putra tidak boleh sama sekali. Gelang, kalung mohon tidak dipakai, nggih. Karena nanti khawatir hilang. Kalau hilang juga susah nyarinya Bapak Ibu, nggih. Seperti itu. Nggih, ini contoh pelanggaran ringan Bapak Ibu. Kemudian pelanggaran sedang. Nah, tidak hadir ke sekolah dengan memberi alasan palsu. Nah, ini poinnya sudah besar. Kemudian tindakannya dipanggil orang tua dan menyelesaikan semua tugas dari guru. Jadi nanti bisa dipanggil orang tuanya Bapak Ibu kalau memang memberikan alasan palsu. Apa ada Pak? Ada Bapak Ibu. Jadi dari sekolah itu sudah rapi-rapi, sudah sarapan, sepeda motornya bagus, ternyata nggak ke sekolah, ke warkop ada. Tapi beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu, kalau beberapa tahun ini sudah tidak ada.
jangankan untuk ke warkop ya, mungkin bagi ini adik-adik yang kelas 7 ini mungkin kaget juga. Di Mugaru ini kalau sudah pagi itu kayaknya malaikat maut itu sudah nggak diperpedulikan, kadang-kadang itu lebih takut kepada Pak Nur seperti itu, banter-banter. Ditanya sama Bapak Ibu guru itu, kok banter-banter? Iya, takut telat gitu. Jadi sudah nggak mempedulikan malaikat maut lagi Bapak Ibu. Karena saya sudah bilang sama anak-anak, nggih, kalau Pak Nur telat, sita HP-nya Pak Nur. Siapapun yang mau menyita HP-nya Pak Nur silahkan disita. Tapi kalau kalian yang telat, izinkan Pak Nur untuk memberikan sanksi seperti itu. Jadi antara kita berdua nggak ada yang aman. Telat podo-podo risiko, saya bilang begitu. Kemudian rambut dicat Bapak Ibu, ini diinformasikan kepada orang tua untuk dibersihkan secara pribadi. Oke, kalau yang putri itu kan biasanya nggak kelihatan itu ketika tersingkap pada waktu olahraga dan lain sebagainya itu Bapak Ibu. Jadi mohon itu dihindari karena itu melanggar peraturan sekolah. Nah, pelanggaran berat Bapak Ibu, berpelukan, mencium dengan paksa atau suka sama suka di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Ini poinnya 200. Itu dipanggil orang tuanya dan diskorsing 2 minggu atau 14 hari serta mengerjakan segala tugas yang diberikan oleh bapak dan ibu guru. Dan ketika ada informasi anak-anak yang berpelukan, berciuman misalnya seperti itu, nggak serta-merta kami ini percaya Bapak Ibu untuk membuktikan supaya pihak sekolah ini tidak zalim kepada siapapun. Ini memang harus dicari saksinya, cari buktinya dan lain sebagainya. Dan naudzubillah min dzalik, kita semuanya nggak berharap ada anak-anak yang melakukan hal tersebut Bapak Ibu nggih. Kemudian menato bagian tubuh baik secara permanen maupun temporer, gawe pulpen, gawe spidol itu juga nggak diperbolehkan Bapak Ibu nggih. Kemudian mengunggah atau menyebarluaskan gambar, video atau dalam bentuk apapun ke media sosial hal-hal yang berkaitan dengan diri pribadi maupun orang lain yang tidak seharusnya sebagai konsumsi publik atau bersifat asusila. Jadi Bapak Ibu, peraturan ini nanti insya Allah akan kami share ke Bapak Ibu semuanya supaya kita semua jadi paham. Seandainya ada siswa atau siswi yang melanggar kemudian diberikan sanksi, kita sama-sama paham, tidak ada protes seperti itu Bapak Ibu. Dan sekali lagi kita semuanya tentu berharap anak-anak kita semuanya ini baik-baik saja dan tidak ada yang melanggar peraturan. Ya yang melanggar cilik-cilik gitu masih wajar Bapak Ibu nggih. Ada anak-anak itu yang telat langsung japri saya bannya bocor gitu. Kita lihat dulu ini anaknya ini sering telat atau enggak. Kalau sering telat saya sudah tidak percaya, lebih dari 4 kali sudah nggak percaya lagi. Tapi kalau baru 1 kali saya percaya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa semua siswa itu memiliki visi dan misi yang kuat gitu ya. Ini di apel pagi tadi itu adalah penguatan-penguatan kepada siswa-siswi. Jadi di Mugaru ini ada 2 tempat yang menjadi pusatnya untuk menyemangati mereka Bapak Ibu. Yang pertama ada lapangan, yang kedua ada masjid. Dan masjid ini yang dipakai oleh siswa-siswi untuk sholat berjamaah. Ini jamaah putra Bapak Ibu, ini jamaah putri. Ya, saya mau manggil satu anak. Apakah dia sudah punya cita-cita atau belum ya? Aldi, coba sini Di. Ini kelas 7, kamu 7 apa Di? Sini. Ini Bapak Ibu, Pak Nur mau tanya ya. Ke sana, madep sana. Kamu ke sini sama siapa? Mama. Mana mamamu? Itu. Oke. Cita-citamu apa? Akmil. Oke. Loh, kamu kan nggak tinggi. Yakin jadi Akmil? Yakin ya? Yakin. Oke, semangat ya. Oke, silakan. Jadi, oke, beri tepuk tangan Bapak Ibu.
Kita mau memastikan bahwa anak-anak yang sekolah di Mugaru ini semuanya itu punya cita-cita. Nggih, karena dari cita-cita itu hidup mereka nanti diharapkan bisa fokus. Kalau cita-citanya itu jadi akmil, jadi tentara gitu kan, fokusnya apa di renang gitu sih ya, tidak miras kan begitu kan, istirahatnya cukup gitu kan. Semangat sekali Aldi ini ya. Nanti kalau kamu sudah jadi tentara gitu ya, datang ke Mugaru lagi ya. Oke, nggih Bapak Ibu, saya kira sampai di sini dulu yang bisa kami sampaikan selaku kesiswaan di SMP Muhammadiyah Tigawaru. Barangkali nanti ada hal-hal yang pengen ditanyakan lagi, mungkin di lain kesempatan. Nggih, matur sembah nuwun atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sebelum ke MC ya benar sekalian, alhamdulillah. Karena memang kita dibatasi waktu ya benar sekalian, mungkin jenengan juga ada acara yang lain, tapi setelah ini ada forum dengan wali kelas nggih. Ayah bunda sekalian, ini sekilas ya gambaran tentang kegiatan kita selama anak-anak 1 tahun ke depan ya. Tentu ini adalah bagian dari ikhtiar. Tentu ikhtiar manusia itu sangat terbatas, kita tidak hanya bisa mengandalkan ikhtiar. Maka tentu ikhtiar ini harus kita gantungkan dengan doa, kemudian keteladanan semampu kita, terutama ayah bunda nitip-nitip sholat dan ngajinya anak-anak di rumah. Maka semoga ikhtiar kita ini dimudahkan oleh Allah, anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang kuat, kuat fisiknya, kuat akalnya, kuat imannya ya, sehingga mereka bisa tangguh menghadapi tantangan-tantangan ke depan yang semakin luar biasa. Mungkin itu ayah bunda sekalian, kami serahkan kembali kepada pembawa acara ya, anak-anak kelas 7 silakan. Tadi yang bertugas. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Arief Kurniawan dan Bapak Nuryanto. Forum Ta'aruf Wali Siswa atau Fortawa tahun ajaran 2025 sampai 2026 SD Muhammadiyah Tigawaru selesai. SMP Muhammadiyah Tigawaru selesai. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya anak-anak kelas 7, luar biasa penampilan pertama di acara formal yang cukup besar. Bapak Ibu, setelah ini monggo menuju kelasnya masing-masing, bertemu dengan wali kelasnya. Kelas 7 seluruhnya ada di lantai 3. 7A itu ada tepat berada di masjid ini, atas lantai 3 ini 7A. Kemudian 7B ada di sebelah ujung. Kemudian 7C ada di sebelah kiri tangga, CDE betul, sebelah kanan tangga, kemudian D dan E. 7E paling ujung sebelah sana. 7D nanti pertemuan wali siswanya, meskipun Bu Olive tidak ada, nanti ada yang mengisi. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik bisa balik kelas.